bicarakan setan itu. Tidak ada tausiah umum yang bicarakan setan. Kita sudah sampai pada tahap posisi setan dengan kita, kan? Kemarin kita gambarkan bagaimana hati kita dalam 4 tingkat hati kita terhadap setan itu ada 4 tingkat, ya. Kemudian gerak hati itu ada 5. Gerak hati terhadap gangguan setan ada 5. Sekarang kita membicarakan posisi setan terhadap kita. Mari kita lihat bagaimana posisi setan terhadap orang yang bertakwa, ya. Yaitu yang disebut nazrun. Ya, kalau setan terhadap orang takwa itu nazrun, posisinya jauh, dia tidak berani mendekat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini sama persis dengan ayat di dalam surah Fussilat kemarin yang saya baca, ya. Wa imma yanzaghannak minasyaiton nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Apabila dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini gimana prakteknya ini, ya? Prakteknya kita tahu itu setan itu, ya. Sederhana saja. Misalnya pembawaan kita itu pemarah, ya. Jadi kalau digelitik saja, ya, digelitik saja pribadi kita itu, maka timbul marah, maka setan akan datang. Marahinlah orang itu, kurang ajar dia, nggak tahu diri dia. Begitu cara setan itu. Tapi bagi orang bertakwa itu dia tahu itu gerak-gerak setan, maka dia mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Karena setan itu tahu menggunakan kelemahan-kelemahan pribadi kita, ya. Kelemahan pribadi tahu dia. Misalnya kita ini sedikit sombong, ya. Sedikit sombong. Saya sudah bicarakan bahwa sombong itu banyak sekali bentuknya, ya. Merasa mungkin kita sombong karena status sosial kita lebih tinggi, ya. Pekerjaan kita lebih baik. Itu ditimbulkan bibit-bibit sombong. Mungkin ibadah kita ini masuk berkualitas, ditimbulkan sombong oleh, walaupun tidak kelihatan, ya, dalam bentuk gerak-geri badan dan sebagainya. Tapi sombong itu pasti jadi musuh kita, ya. Nah, kesombongan itulah yang sering diselancar oleh setan. Tahu dia persis kita seperti apa orangnya, gitu, ya. Maka di dalam pembahasan setan dan manusia ini, maka terpikir oleh saya, mengapa ya setan itu diklasifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya klasifikasi yang kita pahamkan selama ini betul. Jadi orang itu memang bertingkat-tingkat.
setannya pun bertingkat-tingkat, ya. Mari kita lanjutkan lagi. Innalladzina taqaw, sesungguhnya orang yang bertakwa itu, nih orang takwa ini, idza massahum ta'ifum minasyaiton, sesungguhnya orang takwa ini apabila ketika massahum, ini massa, ya, ibarat kita itu ditempel sudah. Orang takwa itu bisa ditempel. Pertama, setan geraknya dari posisi yang berjauhan. Dia ngintip terus tuh, kapan salahnya dia ingin merusak kita, ya, bermacam-macam. Dia tahu tuh. Nah, sekarang massa sudah ditempel ini, ya. Masahum ta'ifum minasyaiton. Pikiran-pikiran. Jadi kalau masuk pikiran-pikiran jahat ke dalam hati kita, ya. Pikiran-pikiran jahat ke hati kita, apapun bentuknya. Segala yang baik pun akan dikemas dengan baik tapi isinya jahat, ya. Maka kita harus tahu gerak-gerak hati yang bertentangan dengan akhlak. Akhlak itu termasuk akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama muslim, ya, sama saudara muslim, sama manusia. Jadi harus kita tahu gitu, ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi, ini mas, pikiran-pikiran jahat, ya. Pikiran jahat sebenarnya ada pada diri kita, ya. Pikiran jahat itu ada di dalam diri kita, ya. Jadi kita harus mengenali pikiran-pikiran jahat, ya, di dalam diri kita itu pasti ada. Setiap orang pasti. Menonjolnya apa? Ya. Menonjolnya apa? Mungkin kalau dalam hati kita takut disaingi, nah, gitu. Takut bersaing, ya. Sehingga takut bersaing itu bisa dua macam. Bisa positif, bisa negatif. Ya. Kalau sebetulnya kita pada posisi atasan, ini posisi atasan nih, ya, takut bersaing dengan anak buah kita. Misalnya anak buah kita itu maju cemerlang, ini bakal menghambat kita, ini akan bersaing sama kita ini. Itu banyak sekali. Makanya kita mengharapkan nanti, insya Allah mudah-mudahan kita mati nanti. Kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan qalbun salim. Hanya qalbun salim yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang mempunyai hati bersih yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada 2 surah, ada 2 ayat mengenai qalbun salim. Nanti kita bahas, ya. Sebab sekecil apapun, kerusakan-kerusakan pada pribadi kita itu, pada akhlak kita itu akan menghambat. Ya. Kemudian tazakkaru fa idzahum mubsirun. Maka dia ingat. Ini istimewanya orang takwa itu, ya. Ingat ya kesalahan-kesalahan atau kehilapan-kehilapan yang mungkin dilakukan, diingat. Itulah bedanya kita, ya. Bedanya mudah-mudahan kita di dalam hati kita, misalnya kita tersinggung nih, ya, masuk di dalam hati kita, nih awas lu, gua antem lu, ya, gua antem, gua hajar, itu
Pribadi yang seperti itu yang berkembang di dalam diri kita itu, ya. Maka mereka ingat, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu segera mereka melihat dan sadar kembali apa-apa yang merupakan kesalahan kita. Ini istimewanya orang yang tapi saya selalu berpikir, ya, mengapa selalu cerita itu, ya, cerita mengenai setan ini kalau di level tinggi, ya, di level tinggi ini selalu didampingi oleh ayat-ayat yang berkenaan dengan itu. Ya, caranya nih, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar mendapat rahmat. Jadi kelihatannya itu, ya, berkenaan dengan Quran. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kemampuan kita, ya, daya tangkal kita, daya resap kita, ya, terhadap hal-hal yang merupakan celah setan mengganggu kita, maka tidak ada lain selain Al-Quran. Selain Al-Quran, itu bedanya dengan hadis. Kalau hadis, kita menemukan sesuatu, katakanlah ditugasi 1, 2, 3, 4, 5, sudah selesai, merupakan kesimpulan. Tapi Al-Quran, dia kelihatan dari 1 ke 2 apa dinamikanya, 2 ke 3 apa dinamikanya. Memang Quran banyak ayat-ayat yang terkait, tapi itu menunjukkan suatu perubahan ilmu maupun amal maupun iman, sehingga terlihat dinamikanya itu. Itu yang kelebihan Al-Quran itu, ya. Wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, siapa saja yang baca? Orang mengajar tafsir itu membaca Quran, menjelaskan Quran, gitu, ya. Tapi kalau kita memang ditempel oleh iblis, itu nggak akan mau kita dengar Al-Quran, itu nggak akan mau. Itu kalau tempel iblis, macam-macam saja kelakuan kita itu, ya. Maunya nggak betah, maunya pulang saja, misalnya begitu, ya. Itu sudah merupakan, kalau berkenaan dengan Quran, ingatlah, berkenaan dengan Quran, untuk memahami Quran berat. Setan itu berusaha supaya kita tetap bodoh terhadap Al-Quran, karena dia tahu setan itu hafal Quran. Saya pernah menemui orang kesurupan, ya, kesurupan, suaranya kecil, suara anak-anak gitu. Terus saya minta dia baca Quran, padahal saya tahu orangnya nggak bisa baca Quran, ya. Langsung dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau saya nak hentikan terus dia. Begitu orang nanya angka dulu, zaman dulu angka nomor apa itu, grehon apa, ya, terus marah dia, wah itu nggak boleh, ya. Pinter nih, setan ini pinter, ya. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dengarlah, wa ansitu la'allakum turhamun. Kamu mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang kita harapkan adalah sering mendengar Quran, kita diam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita memahami Al-Quran, mengingat Al-Quran, mengembangkan Al-Quran di dalam diri kita, mempraktekkan Al-Quran di dalam diri kita. Itu rahmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.